Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengulang sedikit pertemuan minggu lalu tentang pendahuluan pengolahan mineral. Oke, sebentar. Nah, jadi outline-nya nanti ada tentang hominusi, sizing atau classifying, concentration, dewatering, ada material balance, dan disposal. Oke, apa sih mineral processing? Intinya mineral processing itu adalah proses pemisahan mineral berharga yang bernilai komersial dari pengotornya yang nanti akan dilanjutkan eh, untuk proses metalurgi ekstraksi. Nah, seperti saya sudah sampaikan di kelas bahwa eh, suatu mineral itu di dalamnya ada biji atau suatu biji itu di dalamnya ada valuable mineral atau mineral berharga dan geng atau pengotornya. Makanya kita perlu melakukan proses pengolahan mineral agar mineral berharga ini bisa terpisahkan dengan baik. Oke. Hmm, Mundur dulu tentang mineral atau pengertian mineral. Mineral itu merupakan senyawa anorganik yang terbentuk secara natural. Dia berbentuk solid dan memiliki komposisi kimia tertentu dan struktur atom tertentu. Nah, di mineral processing atau pengolahan mineral ini, biar mudah, saya bagi menjadi 4 proses, yaitu satu kombinasi, yang kedua sizing atau classifying, yang kedua concentration, dan yang keempat ada dewatering. Nah, kombinasi atau proses pengecilan ukuran. Ada dua proses, seperti kalian tahu ada crushing dan grinding. Di crushing ada uh, primary crushing, biasanya menggunakan jaw crusher dan gyratory crusher. Dan yang kedua ada secondary atau tertiary crushing, biasanya menggunakan cone crusher. Nah, untuk grinding, alat yang digunakan biasanya adalah SAG mill atau SAG mill atau semi autogenous mill, rod mill. Jadi dia digerusnya itu dengan batang baja silinder. Terus ada ball mill, digerusnya menggunakan bola-bola baja. Jadi di proses crushing ini istilah mudahnya adalah proses peremukan. Jadi dari bongkahan-bongkahan besar diremukan menjadi ukuran partikel yang lebih kecil. Sedangkan di grinding adalah proses peremukan yang prosesnya nanti lebih halus lagi. Yang kedua itu sizing atau classifying. Jadi kalau tadi dipisahkan berdasarkan atau kalau tadi di kombinasi itu hanya pengecilan ukuran, sekarang kita sudah masuk ke pemisahan ukurannya nih. Ada sizing atau classifying, dibedakan menjadi ada sieving, ada screening, dan classifier atau classifying ya. Sieving itu pengayakan, kalau sieving itu versi lab, kalau screening dia versi industri, dan ada classifying. Jadi ini dipisahkan berdasarkan ukuran partikel mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Selanjutnya sudah dipisahkan partikel lebih kecil dan lebih besar, selanjutnya dilakukan proses konsentrasi. Nah, di proses konsentrasi ini tujuannya adalah untuk menghasilkan konsentrat. Nah, ada proses reaktif konsentrator yang dimana dipisahkan berdasarkan gravitasi atau berat jenis, di mana mineral yang lebih berat atau memiliki berat jenis lebih besar itu akan mengendap duluan dibandingkan dengan yang berat jenisnya lebih rendah. Terus ada magnetic separator dipisahkan berdasarkan magnet. Lalu ada elektrostatik separator dipisahkan berdasarkan muatan. Jadi nanti mineralnya itu diberi muatan, ada muatan positif dan negatif. Jadi kalau muatan positif nanti akan kecenderungan menempel dengan muatan negatif. Jika muatannya sama akan kecenderungan bertolak menolak. Singkatnya seperti itu. Terus ada ini flood flotation di mana konsentrasinya itu berdasarkan sifat permukaan. Jadi ada yang hidrofobik dan hidrofilik. Yang hidrofobik itu dia takut air, jadi uh, ini berdasarkan sifat permukaan dan dibantu oleh gelembung-gelembung yang terbentuk, di mana gelembung-gelembung ini nanti akan mengikat mineral berharga. Dan yang mengendap di bawah itu adalah mineral yang kurang berharga atau tailingnya.
Nah, selanjutnya ada dewatering, ada tiga proses, sedimentation, ada filtering, dan drying. Kalau sedimentation, pengendapan ya. Jadi nanti ukuran yang lebih berat atau misalnya biasanya ini untuk proses bentuknya larut selari seperti lumpur yang lebih berat nanti dia akan di bawah yang uh, kecenderungan sifatnya seperti air nanti di atas. Terus ada filtering ini dengan bantuan proses filtrasi gitu. Nanti ada filter dan residu dipisahkan. Kalau drying itu dipisahkan berdasarkan pemanasan. Nah, ini ada proses liberation atau liberasi. Jadi ada misalnya ore mineralnya warna hitam, terus di mineralnya yang warna putih. Nah, ada liberation classes atau kelas-kelas liberal yang di sini ada 100% terliberasi, yang kedua 75% terliberasi, yang ini 50% terliberasi, ini 25% terliberasi. Nah, makanya itu kenapa juga di proses konsentrasi, meskipun kita sudah memisahkan berdasarkan gravity, berdasarkan magnet, berdasarkan sifat permukaannya misalnya, tapi paling kadarnya itu maksimum sekitar 50 sampai 70%. Karena memang tidak seluruhnya 100% terliberasi. Ada mineral-mineral atau biji-biji yang masih terikut seperti ini gitu ya. Jadi misalnya dia um, hematit contohnya dia memiliki sifat magnet, dia dipisahkan berdasarkan magnetik separator. Nah, yang hitamnya ini kan nempel tuh, tapi karena dia barengan, akhirnya yang putihnya juga terikutkan. Itulah yang menyebabkan kadarnya itu masih sekitar 50%-an. Seperti itu. Oke, nanti di pengenalan mineral ini juga ada yang namanya material balance, di mana rumusnya adalah F sama dengan C plus T, F besar adalah fit, C adalah konsentrat, T tiling, terus ada F kecil adalah kadar fitnya, C adalah kadar konsentrat, T adalah kadar tailingnya. Nanti lebih detailnya di pertemuan 2 atau 3 pertemuan selanjutnya ya. Oke, terus tambahan lagi ada tailing disposal, jadi untuk mengolah tailingnya ya biasanya nanti dia pakai thickener, ada underflow dan ada overflow, nanti akan ditampung di tailing dam seperti itu. Oke, ini referensinya kayak itu yang untuk em, yang masih minggu lalu. Nah, sekarang ke prinsip dasar pengolahan mineral ya. Oke, di prinsip dasar pengolahan mineral, sebentar. Oke, jadi di sini di PPT ini saya akan bahas nanti apa itu mineral, balik lagi ya, sedikit kita review, terus apa itu biji. Nah, setelah kita tahu mineral, kita sudah bilangnya itu biji gitu. Terus apa sih mineral processing sendiri? Terus tujuan dilakukan mineral processing itu untuk apa gitu ya. Terus setelah itu ada flow sheet mineral processing atau diagram alir mineral processing, terus ada tadi seperti tadi ada degree of liberation atau derajat liberasi. Oke, jadi apa itu mineral? Nah, sama seperti tadi ya bahwa mineral itu adalah bahan atau senyawa anorganik yang terbentuk secara natural dan dia berbentuk solid yang memiliki komposisi kimia tertentu dan struktur atom tertentu. Nah, terus ini ada mineral dari saya ambil dari buku Wells. Dia memisahkan minerals ini ada industrial minerals. Jadi misalnya dia butuh untuk abrasif. Ini mineral-mineralnya butuh untuk plastik ini bahan-bahan mineralnya. Terus ada uh, mineral yang untuk bahan bakar. Terus ada batuan dan ada biji ya di sini. Nah, biji itu dipisahkan berdasarkan biji ferros, biji non ferros, dan paduan ferros. Jadi ferros di sini maksudnya adalah basicnya itu adalah besi. Jadi uh, besi atau baja atau besi cor misalnya dia basicnya adalah Fe, itu kita sebutnya ferros metal atau logam ferros. Jika di luar itu tanpa ada Fe-nya kita bilang non ferros metal. Oke, terus setelah kita tahu tadi mineral, balik lagi ke pengertian di mineralogi. Terus apa itu biji? Oke, eh, biji kita kita ini dulu ya, kita lihat dulu gambar ini. Nah, jadi mineral-mineral yang bentuknya itu
ion-ion akibat dari pemanasan dan tekanan yang cukup tinggi, dia akan terikat satu sama lain menjadi SiO2, CaCO3 atau Fe2O3. Itu bentuk mineralnya tuh. Oke. Terus mineral-mineral ini bergabung. Nah, akibat pemanasan dan temperatur yang tinggi, dia terbentuk menjadi batu. Nah, batu-batu tadi akibat eh, ada formasi panas dan aktivitas tekanan kimia, nah dia dihasilkanlah ore atau biji. Jadi sebetulnya biji itu adalah batuan yang memiliki mineral berharga di dalamnya gitu. Nah, tadi kan kalau ini adalah mineral yang terbentuk secara natural atau alami. Kalau ini ada artificial mineral, jadi mineral yang terbentuk karena proses sebelumnya. Jadi kayak slag itu terbentuk karena proses peleburan logam misalnya dengan ditambahkan flux nanti akan terbentuk slag. Terus ada konkrit itu biasanya buat penambahan di aspal dan mill scale. Terus ada glass ada gelas dan keramik. Oke, jadi sebetulnya biji itu apa? Biji adalah batuan yang mengandung mineral uh, yang dapat kita proses uh, selanjutnya di proses ekstraksi gitu. Terus jadi batuan, jadi sebetulnya biji itu memang batuan yang memiliki mineral berharga yang nanti bisa diproses selanjutnya di proses ekstraksi agar bisa dipisahkan dengan pengotornya. Terus ada kadar biji gitu. Kadar biji itu adalah merupakan konsentrasi atau jumlah berapa banyak sih biji yang terdapat dalam suatu mineral seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih sekarang biji ya. Tadi kan mineral dulu, habis mineral kita tahu biji. Habis itu, nah di biji ini tadi kita di proses mineral processing di sini kita lakukan mengkonsumsi misal pengecilan ukuran. Habis pengecilan ukuran kita lakukan pemisahan. Nah dipisahkan itu nanti akan dihasilkan konsentrat. Nah konsentrat tadi yang sudah jadi sebetulnya apa ya tugas mineral processing itu hanya sampai sini. Sudah. Nah, setelah itu akan dilanjutkan proses ekstraksi. Proses ekstraksi itu bisa meliputi proses hidrometalurgi atau pirometalurgi misalnya. Oke, jadi mineral processing itu bisa juga disebut mineral addressing atau mineral beneficiation. Jadi merupakan pemisahan mineral berharga secara komersial dari pengotornya untuk dilanjutkan proses ekstraksi metalurgi. Nah, terus tujuan dilakukannya mineral processing itu apa sih? Gitu. Kalau secara justification ekonomi, jadi secara ekonominya, jadi dia untuk upgrade biji ya untuk menghilangkan pengotor, memurnikan dan mengupgrade nilai bijinya. Terus proses peleburan jadi lebih mudah. Terus proses pengangkutannya juga jadi lebih mudah juga. Terus menghilangkan kehilangan logam pada proses smelter. Terus mengurangi biaya total smelting yang dikeluarkan. Terus meningkatkan efisiensi selama proses unit. Nah, tapi secara umum tujuan dari mineral processing itu utamanya adalah untuk mengeliminasi bahan atau spesies lain yang tidak diinginkan dari biji gitu. Nah, udah gitu, yang kedua adalah untuk mempersiapkan biji dari sifat fisiknya. Jadi misalnya kita punya biji besar kan itu agak sulit ya jika mau diproses selanjutnya. Makanya kita perlu lakukan pengajian ukuran, kita gerus, kita sizing ya, kita pisahkan berdasarkan ukuran. Jika sudah sesuai, baru nanti kita proses gitu. Jadi ini kita bentuk fisiknya agar dia siap untuk dilakukan proses selanjutnya. Oke, di sini ada diagram area mineral processing yang secara sederhana. Yang pertama adalah core. Kita sudah tahu ore itu adalah biji, dilakukan proses crusher. Nah, setelah itu diproses screening. Nah, di sini ada tanda plus dan tanda minus yang lolos atau langsung turun atau langsung jatuh ke screen itu namanya adalah undersize, sedangkan yang tertampung itu adalah oversize. Jadi yang oversize itu kan ukurannya berarti masih agak kasar ya. Dan nanti dia dikembalikan, makanya
gambarnya seperti ini nanti dia dikembalikan atau diputar kembali atau dia masuk lagi ke crusher agar dikecilkan lagi ukurannya. Terus setelah di screen dia lakukan proses grinding. Nah, terus habis itu classification. Dan nanti juga sama itu ada undersize dan oversize. Yang oversize balik lagi untuk dilakukan proses grinding. Nah, selanjutnya setelah proses classification ada proses separation atau concentration, pokoknya dia dipisahkan untuk menghasilkan konsentrat dan tailing gitu, ya. Nah, kalau ini untuk dua tahapan, jadi dari umpan, jadi ada primary green, ada penggerusan pertama, terus ada dilakukan proses konsentrasi, tapi ini masih pre ya. Karena di sini dihasilkannya middling dan tailing. Nah, middling itu adalah sebetulnya konsentrat yang masih terikutkan tailingnya. Makanya dilakukan proses regrinding um, agar ukurannya lebih kecil, jadi diharapkan kadar konsentratnya menjadi lebih tinggi. Terus terus dilanjutkan dengan proses separation lagi atau concentration lagi untuk menghasilkan konsentrat dan tailing. Nah, di tengah-tengah ini masih ada middling. Nah, middling tadi adalah perpaduan antara konsentrat dan tailing kan ya. Nah, kita balikan kembali ke regrinding agar dia dikecilkan ukuran. Jadi eh, tujuan utamanya adalah agar dia terliberasi dengan baik. Gitu. Oke, nah, eh, yang paling penting dari proses pengolahan mineral itu adalah liberasi atau derajat liberasi gitu ya, atau eh, presentasi berapa banyak mineral yang bisa terbebas dari pengotornya gitu ya. Jadi tadi seperti di PPT yang sebelumnya ada kalau hitam semua itu sudah 100% terliberasi. Jadi kita harapkan sebetulnya seperti itu ya. Semakin baik derajat liberasinya, semakin baik proses pengolahan mineralnya. Tuh. Jadi ini ada gambaran-gambaran misalnya seperti ini ya. Jadi ada yang masih terikutkan. Jadi harapan kita sih inginnya terliberasi sempurna. Gitu. Nanti ada tambahan juga untuk concentration ya. Tadi kan ada proses misalnya gravity concentrator gitu ya. Yang hitam misalnya value mineralnya atau mineral berharganya. Jadi dia nanti terikat. Terus habis itu yang tidak yang bukan merupakan mineral berharga eh, dia terpisah begitu. Kan ini berdasarkan berat finish ya. Tadi dia terikat turun ke bawah. Nah, kalau yang ininya nanti berada di atas. Terus flotation dengan bantuan air atau udara atau bubble. Jadi yang mineral berharganya dia naik ke atas atau mengapung, nanti yang kurang berharganya turun ke bawah. Nah, ini yang magnetik. Misalnya nanti yang nempel di sifat magnetnya, eh, yang nempel sifat magnet, nanti dia akan meningkatkan eh, kadar konsentrasinya. Terus ada lagi proses leaching. Nah, leaching ini sebenarnya lanjutan dari proses hidrometalurgi ya. Jadi dia tuh pelarutan selektif. Maksudnya pelarutan selektif itu jadi ada larutan, nanti ditambahkan suatu reagen. Jadi reagennya ini nanti dia akan berikatan dengan mineral tertentu. Jadi makanya disebutnya pelarutan selektif karena memang dia selektif gitu. Misalnya contohnya leaching emas, biasanya kita menambahkan NaCN, jadi harapannya NaCN itu hanya bereaksi atau berikatan dengan emasnya saja, sedangkan pengotornya itu apa tidak bereaksi dan tidak terikut menjadi larutan pregnant solution istilah seperti itu. Nah, terus diproses karena ini judulnya adalah proses dasar pengolahan, kita harus tahu bahwa di proses pengolahan mineral juga itu ada proses dry dan wet gitu ya. Jadi dry jelas kita tahu kita kering dan tanpa air, sedangkan wet processing itu melibatkan air. Tapi memang secara general itu paling banyak yang diproses itu adalah wet processing. Kenapa? Karena efisiensinya lebih bagus, terus instalasinya tuh lebih compact gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu alat dengan alat lainnya itu lebih compact, terus mengurangi juga debu yang memungkinkan terbang-terbang. Terus misalnya ada air ya tadi yang dihasilkan itu juga bisa
diproses kembali di pengolahannya gitu. Jadi memang yang paling banyak dipakai itu eh, adalah yang wet processing. Oke, ini untuk prinsip dasar pengolahan mineral kurang lebih itu yang saya sampaikan. Minggu depan kita sudah masuk ke kombinasi ya. Oke, saya cukupkan video kali ini tentang prinsip dasar pengolahan mineral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.